وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Ukhuwah TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita di kesempatan yang berbahagia ini bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hifdzul udhun anil muharramat, itu menjaga lisan dari hal-hal yang diharamkan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu faslun hifdzul lisan anil kalami fil muharramat, menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, summa yaqulu qumu ala sagril lisan fa innahu sagrul a'dham wa huwa kibalatul malik. Selanjutnya musuh mengatakan, jagalah pos lisan, karena pos lisan itu adalah pos yang besar, ya, yang merupakan tanda kekuasaan. Ya. Fa ajru alaihi minal kalami ma yadurruhu wa la yanfa'uh. Maka kemudian musuh mengatakan, buatlah seseorang itu mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, yang tidak berfaedah, dan justru membahayakan dirinya, bermudarat bagi dirinya. Kita lihat bagaimana setan itu berusaha menjerumuskan seseorang itu untuk mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat dan perkataan yang apa? Yang berbahaya. Yang tentunya pertama kali bagaimana setan berusaha menjerumuskan seseorang itu pada perkataan yang bermadarat, yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Ketika tidak bisa, baru kemudian setan berusaha menggoda manusia untuk mengatakan perkataan yang tidak bermanfaat. Wamna'uhu ayyajri alaihi syai'un mimma yanfa'uh. Halangi dia agar jangan sampai mengucapkan ucapan yang bermanfaat, ya, yang berpahala. Min dzikrillahi ta'ala, di antaranya adalah cegah, jangan sampai seseorang itu berzikir kepada Allah, ya. Wastighfarihi, bagaimana setan berusaha agar
manusia itu tidak beristighfar kepada Allah, ya, karena tentunya setan akan sedih, akan menyesal ketika sudah susah payah menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan maksiat, kemudian hamba tersebut ternyata beristighfar. Setan pun bersedih, setan pun menyesal, ya, sudah capek-capek berusaha menjerumus ke dalam dosa, kok hamba tersebut beristighfar. Wa tilawati kitabihi, bagaimana setan berusaha menghalangi seseorang dari Al-Quran, palingkan dari Al-Quran, ya, sibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, yang mana sebagian di antara bentuk talbis iblis, tipu daya iblis kepada seseorang, terutama penuntut ilmu, adalah apa? Bagaimana seseorang itu, ya, iblis goda agar seseorang itu terlalu mendalam dalam masalah fikih, ya, permasalahan-permasalahan yang tidak terjadi, ataupun khilafat-khilafat yang terlalu luas, yang akhirnya apa? Fokus ke ilmu-ilmu tersebut, ilmu fikih, ilmu hadis dan lain sebagainya, tapi meninggalkan dari membaca Al-Quran. Wa nasihati ibadihi, setan pun juga berusaha menghalangi seseorang agar tidak memberikan nasihat kepada orang lain. Wa takallumi bil ilmin nafi, jadi terkadang setan itu menggoda, kamu itu nggak perlu beri nasihat, wong kamu aja masih belum beres, kamu aja masih banyak kekurangan, buat apa kamu berikan nasihat, ya. Dan setan menghalangi bagaimana seseorang itu, ya, menghalangi dari apa? Mengatakan atau berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, membicarakan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah di pos-pos lisan, yang mana musuh berusaha untuk apa? Menghalangi seseorang dari mengucapkan perkataan yang berpahala, berupa zikir kepada Allah, istighfar, membaca Al-Quran, memberikan nasihat, membicarakan ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa yakunu lakum fi hadas sakri amrani azimani la tubaluna bi ayyihima dhafartum. Maka musuh mengatakan, pada pos ini kalian memiliki dua perkara yang besar. Jangan ambil pusing, jangan ambil peduli dengan mana kalian akan menang. Yang pertama adalah ahaduhuma at-takallumu bil batil. Bagaimana kalian menjerumuskan seseorang untuk mengatakan perkara yang batil. Fa innal mutakallima bil batil akhun min ikhwanikum wa min akbari jundikum wa a'wanikum. Maka setan mengatakan, berbicara dengan pembicaraan yang batil, perkataan yang batil, sungguh orang yang kondisinya demikian adalah salah satu dari saudara kalian, bahkan termasuk tentara dan penolong utama kalian. Ini bagaimana setan menjerumuskan seseorang untuk mengatakan perkataan yang batil. Wasani, kemudian yang kedua, as-sukut anil haq. Bagaimana setan yang itu berusaha menjadikan seseorang itu diam dari menyuarakan kebenaran, dari mengatakan al-haqq, ya, dari mengatakan al-haqq. Fa inna sakita anil haq akhun lakum ahras. Sungguh
orang yang kondisinya demikian, itu diam dari al-haq, diam dari kebenaran, itu dia adalah saudara kalian yang bisu. Syaitanun akhras, setan bisu. Ya. Kama annal awwala akhun natiqun, sebagaimana yang pertama adalah saudara kalian yang berbicara. Jadi orang yang berbicara batil itu ya ibaratnya apa? Ya saudara setan yang berbicara. Sedangkan orang yang diam dari kebenaran, diam dari menyuarakan al-haq, itu adalah saudara setan yang bisu. Ya. Wa rubbama kana al-akhu tsani anfa'a ikhwatikum lakum. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa saudara kalian yang kedua ini, itu setan yang bisu, ya diam dari kebenaran, ini lebih bermanfaat bagi kalian. Lebih bermanfaat bagi kalian. Amas sami'tum qawlan nasih, tidakkah kalian mendengar perkataan seorang yang memberikan nasihat? Al-mutakallimu bil batili syaitanun natiq. Orang yang mengucapkan kebatilan itu adalah setan yang berbicara. Setan yang berbicara, jamaah. Syaitanun natiq. Wasakitu anil haq syaitanun ahras. Sedangkan orang yang diam dari menyuarakan kebenaran itu adalah setan yang bisu. Kadang seseorang itu penakut, tidak berani menyuarakan yang hak, tidak berani mengatakan yang benar. Ini adalah penakut, ini adalah pengecut. Oleh karenanya musuh mengatakan warribat ala sakril ala hadas sagri an yatakallama bihaqqin aw yumsika anil batil. Maka musuh mengatakan, oleh karena itu jagalah pos ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan ia mengucapkan kebatilan atau diam dari kebenaran. Ya. Dia mengucapkan kebatilan, ya. Jadi bagaimana berusaha apa? Menjerumuskan seseorang itu apa? Mengucapkan kebatilan atau diam darinya. Wa zayyinu lahu takalluma bil batili bi kulli tariqin. Kemudian hiasilah ucapan yang batil. Ya, hiasilah untuk ucapan yang batil itu baginya dengan segala macam sarana. Ya. Wa khawwifuhu minat takallumi bil haqqi bi kulli tariqin. Jadi apa? Jadi hiasilah agar dia mau mengucapkan ucapan yang batil dengan berbagai cara. Dan takut-takutlah dia dari menyuarakan kebenaran, jadikan dia takut dari mengatakan al-haq dengan berbagai upaya. Dengan berbagai upaya. Wa'lamu ya baniya anna saghral lisan huwallazi ahliku minhu bani Adam wa aukibuhum minhu ala manakhirihim finnar. Kemudian ketahuilah wahai anak-anakku, ya, pos lisan adalah tempat kebinasaan anak Adam. Yang musuh mengatakan demikian. Yang membuat mereka terseret ke neraka dengan wajah-wajah mereka di bawah. Ya. Fakam li min qatilin aw asirin wa jarihin akhadtuhu min hadha sagri. Maka
Musuh mengatakan, iblis mengatakan, berapa banyak dari mereka yang terbunuh, yang tertawan dan terluka olehku melalui pos ini, pos lesan, karena nggak dijaga lesannya. Wa usikum biwasiyah, maka aku, itu kata iblis, ya, iblis berwasiat kepada kalian dengan satu wasiat, fahfaduha, yang harus kalian jaga baik-baik, kata iblis. Liyantiq ahadukum ala lisani akhihi minan nasi bil kalimah wa yakunul akharu ala lisani sami'. Hendaklah setiap kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan ucapan yang dianggap baik, yang dianggap mengagumkan, membuatnya itu bangga. Jadi apa? Ucapan yang bistihsaniha wa ta'dhimiha wa ta'ajjubi minha wa yatlubu min akhihi i'adataha. Tidaklah setiap kalian berbicara melalui lisan saudaranya dari kalangan manusia dengan ucapan yang dianggap baik, mengagumkan, membuatnya bangga. Lalu hendaklah ada di antara kalian yang mengambil posisi sebagai pendengar, yang kemudian meminta agar pembicara tadi mengulangi ucapannya. Untuk mengulangi apa? Mengulangi ucapannya. Wa kunu a'wanan 'alal insi bi kulli tariqin. Kemudian pimpinan syaitan itu berwasiat kepada bala tentaranya, tolong menolonglah kalian untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Dengan apa? Dengan segala cara. Wadkhulu alaihim min kulli bab, dan masuklah kepada mereka dari semua pintu. Ya. Wa qa'udu lahum kulla marsad, dan hadanglah mereka, masuklah kepada mereka dari semua pintu, hadanglah mereka di semua tempat. Ama sami'tum qasamil ladzi aqsamtu bihi li rabbihim haitsu qultu. Tidakkah kalian mendengar sumpahku kepada Rabb mereka, sumpahnya iblis, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengatakan, karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah, iblis mengatakan kepada Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ya, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya mendatangi mereka dari muka, dari depan, dari belakang mereka, kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, taat. Awama tarani qad qa'adtu libni adam biturukihi kulliha fala yafutuni min tariqin illa qa'adtu lahu bitariqin ghairi hatta usiba minhu hajati aw ba'daha. Kemudian dia mengatakan lagi, tidakkah kalian melihatku telah menghadang anak-anak Adam di semua jalan? Jika satu jalan terlewatkan olehku, aku akan segera menghadangnya di jalan yang lain. Banyak sekali pemirsa godaan-godaan setan. Ketika setan merasa nggak bisa menggoda lewat jalan ini, maka akan mencari jalan yang lain.
setan pun nggak berputus asa. Dari apa? Dari menyesatkan manusia. Hingga aku memperoleh apa yang aku inginkan atau sebagiannya. Ya, hal inilah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qad qa'ada li ibni Adam bi adruqihi kulliha. Sesungguhnya apa? Setan nenek moyangmu. Ya. Dan jika seseorang tadi menyelisihinya dan tetap masuk Islam, maka setan pun menghadangnya di jalan, di mana? Di jalan hijrah. Seraya mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan tanah dan langitmu? Jika orang tadi menyelisihinya dan melakukan hijrah, maka setan lalu menghadangnya di jalan jihad. Seraya berkata, apakah engkau akan berjihad hingga akhirnya engkau terbunuh? Nah, terus hartamu bagaimana? Hartamu dibagi, istrimu dinikahi oleh orang lain. Ya, demikianlah hadanglah, kata dia, dari setiap jalan kebaikan. Kemudian setan kembali mengatakan, ini kalau dari satu apa? Dari satu pintu tadi. Nah, sekarang kalau dari pintu sedekah bagaimana? Kata beliau, Fa'idha arada ahadum ayatasaddaqa faqa'udu lahu ala tariqis sadaqah wa qulau fi nafsihi at-takhrijul mala fatabqa misla hadas sa'il wa tasiru bimanzilatihi anta huwa sawa. Jadi demikianlah setan itu menghadang di setiap jalan kebaikan. Jika salah seorang dari mereka ingin bersedekah, maka hadanglah dia di jalan sedekah. Ini ya, ketika orang akan bersedekah, kemudian diojo-ojoi, dihadang setan di jalan apa? Sedekah. Katakan kepada jiwanya, apakah engkau akan mengeluarkan harta sementara kondisimu seperti peminta-peminta ini? Ya, apakah kedudukannya sama antara kamu dengannya? Ya. Tidakkah kalian mendengar ucapan yang aku lontarkan melalui lisan seseorang tatkala ada orang lain yang memintanya untuk bersedekah kepadanya? Ini adalah harta kami. Jadi kami memberikan kepada kalian, maka kalian akan seperti jika kami memberikan kepada kalian, maka kami akan seperti kalian. Tuh, jadi setan berusaha menghadang dari semua pintu. Hadanglah mereka di jalan haji. Katakan, perjalanan haji itu berat, mengerikan, menakutkan. Orang yang melakukannya berarti telah mengantarkan diri dan hartanya kepada kebinasaan. Talbisnya jin. Begitu seterusnya, hadanglah di seluruh jalan kebaikan. Buatlah dengan apa? Mereka menjauhinya dengan menakut-nakuti, menyebutkan kesulitan dan bencana yang akan dialami.
Yang akan apa? Yang akan dia alami. Sehingga di sini akhirnya apa? Begitulah seterusnya, kata setan. Hadanglah mereka di seluruh jalan kebaikan. Tutup itu pintu-pintu jalan kebaikan. Buat mereka menjauhinya dan menakut-nakuti, menyebutkan kesulitan dan bencana yang akan dialami. Kemudian apa? Kemudian setan akhirnya datang kepada mereka di jalan pintu kemaksiatan. Iblis mengatakan, jadikanlah kemaksiatan itu indah di mata anak Adam. Hiasilah ia di hati-hati mereka. Jadikan wanita sebagai penolong utama kalian. Ya. Jadikan wanita sebagai penolong utama kalian. Masuklah kepada anak Adam dari pintu mereka, pintu wanita. Sebaik-baik penolong bagi mereka adalah apa? Wanita. Selanjutnya, ini ketika apa? Jadi menghadang di pintu maksiat, bagaimana setan menjadikan apa yang dilihat itu terasa indah. Jadikan wanita sebagai penolong utama kalian. Setelah itu apa? Selanjutnya bersiap siagalah di pos tangan dan kaki. Lalu cegahlah keduanya dari perbuatan yang membahayakan kalian. Nah, ini apa? Berkaitan dengan apa? Dengan pos lisan. Yang nanti akan ada pembahasan apa? Pos tangan dan kaki. Pos tangan dan kaki yang insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala, ya. Yang intinya pada kesempatan yang berbahagia ini kita lihat bagaimana di antara pintu setan itu adalah menjadikan seseorang mengucapkan yang batil atau diam dari kebenaran. Ya, jadi lisan ini kan ibaratnya adalah pengisi wadah. Wadahnya itu adalah apa? Wadahnya adalah hati. Ya. Jadi wadahnya itu adalah hati, sehingga apa? Sehingga seseorang itu mengisi wadahnya, mengisi hati itu sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan apa yang ia ucapkan, ya. Sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Sehingga tidaklah lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Dan hati seseorang tidak akan lurus sampai lurus apa? Lisannya. Jadi menunjukkan bahwasannya lisan itu sangat besar pengaruhnya terhadap hati. Ya. Bahkan ibaratnya hati itu kan seperti wadah yang siap diisi apa saja. Sumber utama mengisi hati itu ya lisan, penglihatan dan pendengaran. Ini faktor-faktor yang mengisi hati seseorang. Maka hendaknya seorang menjaga apa yang ia ucapkan, apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Ya. Sedangkan hati itu ya yang menerimanya. Dan tatkala seseorang sakaratul maut, sesuatu yang akan diucapkannya adalah yang disibukkan dalam hati. Jika hati disibukkan dengan apa? Dengan Allah, syariat Allah, ya, maka itu akan keluar, ya, keluar tatkala akan meninggal ya sesuai dengan isi yang ada di dalam hatinya. Maka gitu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang yang berbahagia ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya
bi'nillahi ta'ala. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.